Video ini gue akan sharing perjalanan investasi gue di reksadana obligasi selama 10 minggu terakhir. Kira-kira apa yang terjadi pada reksadana obligasi gue selama 10 minggu terakhir, dan juga gue akan memberikan sedikit pendapat soal ini juga. Nah, buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai full. Seperti biasa, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. 1, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. 2, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. 3, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Jadi begini, progres investasi gue, ya. Sebelum masuk ke lebih dalam lagi tentang progres investasi, gue akan menceritakan sedikit tentang kondisi saat ini. Kondisi saat ini pada dunia investasi ini memang sangat benar-benar mau dibilang yang stabil tidak. Kondisi investasi itu sekarang lagi gonjang-ganjing ya. Cryptocurrency sekarang lagi mengalami fluktuatif yang sangat dalam. Begitu pula saham juga sangat dalam. Jadi mau dibilang yang benar-benar dia sudah rebound, dia sudah pulih. Belum tahu guys ya. Sekarang masih fluktuatif banget. Jadi sekalinya dia naik, habis itu dibanting, naik, dibanting. Jadi kita harus lihat ujungnya itu sampai mana. Dan pada saat kondisi investasi yang masih seperti ini ya, naik turun dan nggak stabil, nah reksadana itu bisa menjadi opsi juga. Reksadana itu umumnya dia cenderung lebih nggak sevolatilitas ya, cryptocurrency maupun saham. Walaupun dalam reksadana ada yang namanya reksadana saham, tetapi volatilitasnya itu tidak sekencang saham pada umumnya, ya. Karena kenapa? Karena reksadana saham itu adalah kumpulan dari investasi, dan mayoritas investasi tersebut adalah investasi saham. Kalau itu reksadana saham, oke. Nah, ngomongin soal investasi ya. Nah, di sini reksadana obligasi adalah reksadana yang cukup stabil. Cukup stabil untuk saat ini juga. Nah, stabil itu bukan berarti dia tidak akan mengalami penurunan. Penurunan itu akan selalu ada, tetapi kemungkinannya bisa lebih kecil ya. Kalau misalkan kita naruh di instrumen yang memang cukup bagus ya, apalagi di saat kondisi seperti ini. Nah, reksadana obligasi bisa menjadi opsi juga. Nah, di video ini gue kan bakal coba sharing nih, kira-kira progresnya gimana investasi gue di reksadana obligasi. Nah, ternyata progresnya dibandingkan dengan minggu sebelumnya, gue sudah mengalami peningkatan guys. Dari 0,62% sekarang menjadi 0,73 atau 72% gitu. Jadi sudah ada peningkatan sedikit lah ya gitu. Nah, ini adalah sesuatu hal yang positif juga. Dan ini patut diapresiasi juga. Memang nggak gede ya, tapi lebih baik ketimbang lu turun drastis kan. Kadang orang ada yang pengen, saya pengen untung cepat nih, tapi nggak siap ketika dia turun cepat. Ya, itu yang harus ditanamkan. Kalau kamu mau untung cepat, pasti kamu punya potensi untuk entah itu turunnya drastis, entah itu untuk kehilangan semua duit kamu. Itu aja. Kalau dalam investasi itu kayak gitu. Itu patternnya seperti itu. Jadi kamu harus mempelajari pola tersebut dan kamu harus bisa menempatkan pada investasi yang tepat pula. Ya. Seperti itu. Jadi kalau dari progres sangat baik ya untuk saat ini ya reksadana obligasi. Nah, dan di saat minggu ini juga gue tidak top up guys ya, karena mungkin karena memang amunisi gue lagi habis juga. Tapi kan gue ingin nge-report ke kalian untuk kasih tahu bahwa sebenarnya selain ada portofolio negatif di cryptocurrency gue, ada loh portofolio positif juga. Dan kemarin ada juga yang kayak di saham gue udah ambil, udah take profit. Nah, ini supaya apa? Supaya portofolio kita balance. Jadi kita tuh harus berinvestasi tuh diversifikasi, nggak hanya di satu investasi tapi ada banyak. Supaya apa? Supaya bisa
resiko itu terpecah. Dan udah terpecah, otomatis kamu misalkan ngelihat ada kripto lagi minus, tapi saham atau reksadana bagus, atau mungkin reksadananya bagus, supaya jadi bisa balance gitu loh. Itu aja guys yang pengen gue jelasin hari ini. Bila mana setelah ini kalian ingin mempelajari lebih dalam lagi soal reksadana, kamu bisa cek di playlist investor pemula. Di situ ada seminar investasi reksadana. Nah, bila setelah itu kamu ingin mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini. Nanti kamu bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk pertama kali atau mungkin awal kamu invest udah dapat cashback reksadana. Tapi semua itu adalah terserah kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.